Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MyDianN. Masih bersama saya ya di video pembelajaran. Kali ini tentang kelas 8. Apa ya kira-kira? Yuk kita simak. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang gerak benda, yaitu gaya dan hukum Newton. Nah sekarang gerak pada hewan, misalkan gajah dan kuda. Bagaimana gerakan kedua hewan tersebut? Tentunya kalian pernah melihat gajah berjalan lebih lambat daripada kuda. Iya, karena gajah kecepatan geraknya 25 km per jam, sedangkan kuda kecepatan geraknya 76 km per jam. Mengapa demikian? Dilihat dari bentuk kakinya ya. Kalau kaki kuda lebih ramping daripada kaki gajah, dan massa tubuh gajah lebih besar daripada massa tubuh kuda. Hal ini yang menyebabkan kuda berjalan lebih cepat daripada gajah. Nah, apabila hewan yang berada di air, misalkan ikan, bagaimana gerakannya? Ya, kalau ikan tentunya bergerak menggunakan sirip. Sedangkan hewan yang berada di udara, misalkan burung, bergerak menggunakan sayap. Mengapa hewan bergerak? Tentunya hewan bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup. Dari tujuan itu, maka digunakan untuk memperoleh makanan atau mangsa, melindungi diri dari predator, dan mencari pasangan untuk berkembang biak, melestarikan keturunannya. Gerak hewan di darat. Hewan di darat bergerak karena memiliki otot dan rangka yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Misalkan seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Hewan di darat juga memiliki kemampuan menyimpan energi bekas atau elastisitas tubuh. Misalkan kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gerak hewan di air disebabkan pertama gaya angkat oleh air. Hal ini karena air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air tersebut. Yang kedua, bentuk ikan streamline atau torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang ketiga, hewan di air memiliki otot dan tulang yang fleksibel. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Yang keempat, penggunaan sirip ikan, yaitu memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Namun jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Dan yang kelima, adanya gelembung renang. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Berbeda dengan ikan, ada hewan yang hidup di dalam air memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air.
yaitu peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Misalkan bebek dapat terapung di atas air. Ada juga nyamuk dan anggang-anggang yang memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Gerak hewan di udara ciri mendasar yaitu memiliki sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, otot yang kuat, serta bulu yang ringan. Selanjutnya, struktur sayap yang airfoil. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Burung bergerak menggunakan prinsip hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama, namun arahnya berlawanan atau negatif. Misalkan saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Namun, gaya reaksinya membuat burung dapat terangkat ke atas. Cukup sekian dari channel saya MyDNN, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan loncengnya ya. Like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.